Jadi tubuh kita itu terus dibangun, nggak hanya anak kecil nggih. Kalau anak kecil lahir kecil, bertumbuh besar kan ada sumber zat pembangun. Kalau sudah dewasa, wah nggak perlu lagi mboten nika klentu. Karena tiap hari tubuh kita itu pasti ada kerusakan nggih. Catune sakit balik, berarti ada sumber zat pembangun. Contohnya pun apa? Mungkin ada yang sudah tahu lauk pauk nggih. Lauk pauk saged tahu, tempe, tigan, ulam, daging ya, terutama bagi anak-anak yang atau orang dewasa yang terkena infeksi atau sakit demam berdarah atau sakit yang lain juga. Jadi harus ada sumber zat tenaga, sekul, bubur, mie, roti, menika nggih. Sumber zat pembangun lauk pauk. Daging, ayam, telur, ikan, nggih. Tahu, tempe, susu. Lah susu menika nggih termasuk sumber zat pembangun. Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang dele, menika nggih. Kemudian yang ketiga, sumber zat pengatur. Kalau lalu lintas menika ingkang ngatur sinten Bapak Ibu? Pak Polisi. Kalau di tubuh kita ya sumber zat pengatur menika. Contohipun sumbernya menika sayur mayur, nggih. Terus ingkang kagungan wayah, putra dianjurkan banyak makan sayuran. Biasanya anak kecil menika angel nggih. Angel makan sayur. Sekole telas, ayamnya telas, sayurnya ditinggal pada sayur menika sebagian ngatur-ngatur nggih. Kalau jadi tidak boleh kekurangan 3 unsur menika. Nggih, terutama kalau sedang sakit memang kebutuhannya lebih banyak daripada biasa, nggih. Sayur mayur dan buah, nggih. Sumber zat tenaga mau napa Bu? Bapak? Contohnya sekol, nggih. Nasi, mie. Sumber zat pembangun lauk pauk, nggih, susu. Sumber zat pengatur sayur dan buah, nggih. Jangan sampai ketinggalan. Makan pagi, makan siang, makan sore harus ada 3 unsur menika untuk memenuhi kebutuhan gizi kalau sedang sakit. Tujuannya untuk mendukung kesembuhan, nggih. Kita dapat obat, kita istirahat, tapi lek mboten dahar sakit mantun apa mboten? Mboten sakit, nggih. Jadi jangan menyepelekan makanan, nggih. Demikian pula yang sakit kita harus memperhatikan, harus sabar, nggih. Biasanya alit terutama angel, nggih. Orang tua harus telaten, harus sabar, nggih. Ngatur nuwun saking dalam. Mungkin ada pertanyaan tentang daharan? Kalau masalah mie itu boleh loh, orang panas itu katanya kan mie itu sulit dicerna, apa betul itu? Ya, kalau mie itu biasanya kurang bagus. Anak kecil itu kan mie. Kalau mie yang dimaksud mie biasa, kalau menderita penyakit emah memang kurang bagus. Tapi kalau untuk anak-anak biasa panas, asalkan mie-nya tidak mie instan, Bu. Biasanya kan beli mie sedang. Ya, itu kan mie instan menika. Ingkang kurang saya bumbu-bumbunipun dan juga pengawetnya. Nggih. Kalau bisa nek saged damel mie, bumbunya sendiri kemawon. Bawang brambang kan kathah nggih, dibumboni piyambak malah sehat. Terus jangan lupa menawi masak mie dipun paringi sayuripun, nggih. Terus dipun cemplungi upami ayam dipun potong-potong napa dipun ora arekaken tigan, dicampur bakso, nggih. Biasanya anak-anak memang banyak yang suka mie. Itu memang yang kurang bagus untuk penyedapnya, nggih. Makasih, Mbak. Ya, ada lagi mungkin? Tidak ada. Saya kembalikan monggo. Wonten pitakenan masalah makanan sampun nggih. Mungkin ngajengipun Bari nyuwun pirsa apa monggo. Mau tanya apa silahkan. Enggak hanya masalah makanan. Nggih? Sebenarnya ya, maaf tadi saya baru dengar ada penyuluhan kepada ibu saya dan ada itu gitu loh. Jadi anak saya dulu pertama kali umur 2 tahun demam berdarah tidak dirawat di 3 kemudian memang ngapunten dibawa lagi ke Jakarta ya, terus ternyata sampai dengan SMA niko kena di tim niko sampai 4 kali ya. Nah berarti kan pertanyaan saya apa benar dalam arti di tim niko bisa sampai 4 kali? Menurut dokter dia demam berdarah pertama 2 tahun, kemudian kelas 1 SD kena lagi ya, di Jakarta kena, kemudian kelas 6 kena lagi, dan terakhir menjelang kelas 2 SMA. Nah, apakah menikah wonten fase yang memang demam berdarah itu sekali kena bisa kena seterusnya sampai dengan 4 kali? Katanya kalau 4 kali berarti ini selesai, udah nggak sakit lagi, apa benar?
Terima kasih Bu Susan. Asal namanya siapa Bu? Susan. Oh Bu Susan. Ini saya jelas tahu saya Bu ya. Saya baca di literatur. Intinya nggak ada batasan kayaknya makan bebas enggak sih? Tapi mungkin ya. Yang saya baca itu dari buku itu saya baca bukan mungkin lagi. Intinya kita diserang pertama mungkin nyamuknya A. Kita punya antibodi. Ada kekebalan tubuh ya. Diserang lagi nyamuk yang lain. Jadi virusnya akhirnya saya serang. Bisa lagi mungkin yang serang adik-adik tadi beda juga. Nyamuknya nakal ya tadi. Iya. Sampai jadi ternyata ngaten. Kalau sampai 4 kali bebas itu yang saya kurang tahu. Tapi intinya itu tadi ya. Kalau nyamuk beda bisa nyerang lagi. Berarti harus antisipasi ya Bu. Nggih, lek panas rong dino goreng dokter wis sirap-sirap hari keempat, hari kelima. Atau mungkin lagi wonten rencana kan sakit nambahi Mbak Enta. Sudah nggih, lalu sing kudu antisipasi. Lek panas tang dino, tolong segera bawa ke rumah sakit atau dokter nggih. Sudah pernah kena TB ya, sudah sembuh. Itu masih saya kira sudah nggak mungkin kena lagi gitu loh ya. Padahal masih bisa kena TB lagi. Sakit Bu, sing nyamukin nakal kelawar. Buktinya nih kok putraman Bu Susan nggih. Saya kira seperti apa itu cangkrang itu kan kalau sudah kena itu kan nggak mungkin bisa cangkrangan lagi katanya loh itu. Nek dalem maos teng buku ngaten Bu. Wonten sing nambahin Mbak. Menanggapi untuk pertanyaan dari Bu Susan ya, mungkin itu pengaruh lingkungan juga termasuk, karena misalkan di kamar banyak gantungan baju. Kalau di tempat saya ya Bu ya, saya kan biasanya suka nyantolin baju sembarangan. Nah itu kan juga termasuk tempatnya sarang nyamuk. Itu juga, terus genangan air misalnya waktu hujan, apalagi musim hujan itu kan banyak genangan air, banyak air yang menggenang, itu juga bisa dijadikan sarang nyamuk. Jadi selain antibodinya itu, lingkungan juga sangat berpengaruh. Gitu. Mungkin bisa diterima ya Bu ya. Makanya sengaja saya utarakan supaya itu besok bahwa demam berdarah sudah sama sekali bisa ada loh sampai ya banyak ya tidak cukup sekali. Tidak cukup sekali. Tapi ingat, pasnya 5 dino kok wis puturan ya wis mari, belum tentu. Periksa lek saya deh, kalau saya enggak di rumah sakit kan dilebkan laboratoriumnya darahnya gimana. Kalau turun berarti harus ngamar. Pengalaman ingkang dalam tampi nggih. Ini ngaten. Terus pengalaman yang saya dalam cerita nggih. Tahun 2011, pasien teng Budi Rahayu itu 12. Pasien dia 12. Yang 2012 sampai bulan Februari ada 3. Tapi yang parah, yang seperti yang baru masuk ICU ada, tapi selamat. Nggih. Oh jangan nggak telat lah Bu, nggih. Ngaten saya dalam yang pertanyaan monggo sekedar mriku wonten tambahan malih nggih. Saya ngerkan dalam bagian pengobatan. Farmasi. Farmasi toko obat ya. Sugeng enjang Bapak Ibu. Menika sanes buka bakul obat nggih. Sales obat. Dalam saking farmasi panjenengan menawi mlebet dhateng rumah sakit mulai dari depan sampai ke belakang pasti nanti setiap hari ketemu dengan kami ya. Pasti depan resep ting kan konten beli toh. Nah toleh kiri dulu toleh kanan dulu. Nah dalam saking obat badhe ngaturi pirsa pilih menawi panjenengan kenging demam berdarah mesti dipun infus nggih. Nah ini memang gunanya untuk mengganti cairan infus yang dimana sudah mengalami banyak kerusakan dari sel-selnya sehingga cairan ini harus dimasukkan. Nah biasanya anak-anak kecil tuh suka sulit untuk diinfus ya, harus perang tanding sama mbak-mbak perawat gitu.